Three, two, one. Yaitu dengan tidak hati-hati sudah memotong tangannya. Darahnya jatuh ke botol minuman. Dia buru-buru mencari. Tapi dia hanya melihat noda darah di kalung. Setelah menghapus noda darah, dia menyalakan mesin. Botol berdarah itu akhirnya ke jalur produksi. Setelah diisi dengan air minum, itu dikemas dan kirim ke Amerika. Beberapa hari kemudian, seseorang tua diambil botol minuman dari Les Maries. Hanya sedikit minum tapi dia sudah mati. Setelah militer diketahui masalah ini segera meluncurkan penyelidikan. Sebenarnya dia ialah Banner. Orang yang militer sudah mencari selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu, Banner dan rekannya peneliti sejenis radiasi gamma untuk menyembuhkan semua virus penyakit. Kemudian Banner menggunakan badannya sebagai percobaan. Hasilnya radiasi itu membuat Banner menjadi warna hijau. Dengan lebih cepat itu memperbesar. Setelah itu dia hilang kesadaran. Banner membuatkan pacarnya terluka. Militer tahu segera. Kirim militer ke sana untuk menangkap Banner. Mereka ingin ada radiasi gamma Banner. Untuk menciptakan banyak badan seperti itu. Sejak Banner disuntik, dia sudah melarikan diri. Kali ini memperpanjang sampai 5 tahun. Tapi dengan kesalahan kecil, lokasi dia telah terungkap. Militer dengan cepat sudah menemukan tempat yang Banner tinggal. Mendobrak pintu masuk menangkapnya. Untunglah, Banner sudah tahu. Mudah-mudah melarikan diri dari jendela. Di perjalanan, dia sudah ditemukan. Militer dengan cepat menangkap dia. Banner tidak hati-hati. Tabrakan dengan sekelompok preman. Kemudian dia bersembunyi di pabrik minuman ringan. Detak jantungnya akan mencapai 200. Nanti akan berubah menjadi raksasa hijau. Tapi para preman juga datang ke sini. Banner benar-benar kehilangan kendali dirinya. Kemudian dia berurusan dengan sekelompok preman itu. Ketika pihak militer melihatnya, mereka dengan cepat menyerangnya. Anestesi tidak menembus tubuh Banner. Peluru tidak bermanfaat apapun. Tapi Banner tidak ingin menyakiti mereka. Memukul mereka untuk mundur dan dia bisa kabur. Setelah itu, Blonsky mencari jenderal. Mengetahui Banner menyuntikkan radiasi gamma. Jadi dia dengan aktif minta suntikan. Tapi suntikan dengan jumlah kecil. Karena Blonsky adalah manusia. Pada dasarnya dia tidak mungkin untuk menolak jumlah obat itu. Setelah itu, Banner melarikan diri ke Amerika. Keinginannya ketemu pacarnya setelah bertahun-tahun. Tapi militer sudah mencarinya. Kiriman tentara-tentara ke sana untuk menangkapnya. Dikunci Banner di gedung ini. Pacarnya didorong sampai jatuh. Melihat pacarnya jatuh di tanah segera dia marah. Pacar didorong sampai jatuh di tanah. Banner melihatnya dan menjadi marah. Tubuhnya berubah menjadi hijau di balik kabut. Pakaian juga robek. Kemudian tubuh raksasa sudah menghancurkan pintu itu. Banner dengan marah berlompat ke bawah. Selanjutnya, tidak siapapun lolos. Jenderal memerintahkan bisa menembak dengan bebas. Banner tidak takut sudah memasuki hujan peluru. Pergi kemanapun tanahnya berguncang. Kendaraan lapis baja yang keras di tangannya seperti mainan. Peralatan militer dengan cepat sudah dihancurkan. Orang-orang melari dengan kekacauan. Saat ini, Blonsky sudah disuntik radiasi gamma. Ambil pistolnya. Radiasi gamma membuat tubuhnya lebih kuat. Tapi tidak mungkin untuk tidak terluka. Kemudian, dia mengantar Banner ke perangkap supersonik. Hasilnya perangkap itu hancur dalam sekejap. Dia tidak takut mati dan melari ke sana untuk menggoda Banner, hanya itu aja. Banner langsung menadang dia terbang 100 meter. Ketika jenderal ingin memberitahu tentang kehilangan seseorang, melihat satu pesawat datang untuk menyelamatkan. Banner dipukul dengan kulit baja. Memakai tubuhnya untuk melindungi pacarnya. Kemudian dia memeluk pacarnya keluar api. Dan membawa pacar ke Goa Batu. 2 orang tinggal di sini 1 malam. Kebesokan hari, ketika bangun dia sudah sembuh. Pacarnya membeli untuknya kulit baru. Mereka mulai online. Mencari cara memperbaiki untuk Banner. Mereka sudah menemukan seorang dokter. Dia punya cara untuk memperbaiki penyakit Banner. Jadi mereka sudah mencari dokter itu. Blonsky di sini. Tidak hanya tidak mati. Tetapi juga sembuh sebagai orang normal. Tapi dia merasa kemampuannya belum bagus.
Jadi dia ingin menyuntik lagi. Blonsky semakin aspiratif dengan energi. Tubuhnya bertahap-tahap berubah. Di sini, dua orang ini sudah menemukan dokter. Tidak bilang apapun langsung mengoperasikan. Banner berbaring di tempat tidur dan berteriak. Memakai semua kekuatannya. Untuk mengatasi penyakit dalamnya. Matanya semakin hilang fokus mata. Pacarnya lebih cepat dipanggil Banner. Akhirnya, sudah menyuntik semuanya. Banner bertahap-tahap kembali orang biasa. Tapi mereka senang terlalu dini. Di pihak militer sudah tahu berita itu. Saat ini mereka di perjalanan ke sini. Tempat ini sudah tertutup bahkan semut pun tidak bisa melewatinya. Penembak itu membidik ke posisi yang Banner ada. Tembakan senjata anestesi sudah masuknya. Saat ini, Blonsky menembak Banner lagi. Akhirnya Banner sudah ditangkap. Tapi Blonsky tak pergi. Dia ingin dokter menyuntiknya untuk menjadi raksasa hijau. Dia ingin berubah menjadi raksasa hijau. Terpaksa dokter menyuntiknya radiasi gamma. Tapi di dalamnya penuh dengan hal yang jijik. Akhirnya dia berubah raksasa jijik. Dan menjadi benar-benar raksasa. Keinginannya untuk bertarung benar-benar meledak. Dengan tidak tenang, dia mencari Banner untuk melawan. Jadi dihancurkan kota ini. Tapi saat ini Banner dibawa oleh jenderal ke bandara. Setelah ditahukan berita ini, dia dengan cepat kembali. Saat ini, Banner dengan aktif keluar untuk bertarung. Karena sekarang hanya kemampuannya untuk menghentikan raksasa jijik itu. Tapi dia sudah disuntik obat. Kurang tahu dia bisa berubah menjadi raksasa lagi atau tidak. Jadi Banner memutuskan untuk bertaruh permainan, melompat dari pesawat. Hasilnya, untunglah aktor utama. Akhirnya dia juga berubah menjadi raksasa hijau. Dengan suara keras dipanggil raksasa jijik itu. Dia juga tak tenang keinginan balas dendam. Dua raksasa melawan di dalam kota. Hasilnya Banner jatuh. Semua orang tahu bahwa Banner sudah marah. Energinya lebih kuat. Dia dengan mudah menghancurkan mobil polisi. Kemudian perlakukan mobil sebagai sarung tangan. Memukul berulang-ulang pada wajah Blonsky. Membuat dia jatuh ke tanah. Tapi tidak lama, tambah tendangan lain ditendang. Selanjutnya Blonsky menyerang Banner dengan rantai. Setelah dia memukul pukulan terakhir, kaki Blonsky terdampar. Buat rantai itu memukulnya. Banner menunggu kesempatan ini untuk peras dia. Kemudian pacarnya menghentikannya. Karena pacarnya tidak mau dia membunuh orang lain. Hal ini membuat dia menjadi. Keberadaan membuat siapapun juga takut. Kemudian Banner biarkan dia pergi. Melihat pacarnya dengan sakit hati. Akhirnya dia juga pergi. Karena keberadaan Banner akan membawa kecelakaan tanpa akhir. Setelah itu, Banner sendirinya pergi ke hutan. Bertahan-tahan belajar mengendalikan kemampuan berubahnya. Film ini sudah selesai. Film rilis pada tahun 2008. Dibandingkan dengan film Raksasa 2003. Detail karakternya juga lebih ringkas dan komprehensif. Kelebihan adegan pemukulan juga lebih maju. Juga sebuah karya tentang kepahlawanan. Lebih sukses. Di samping itu, Hulk juga memasuki alam semesta Marvel. Gabungan dari dua pahlawan. Kemudian, orang besi menemukan Hulk. Mengubur hutang untuk aliansi balas dendam. Baik, hari ini kisah sampai ini aja. Kalau Anda suka jangan lupa like. Episode berikutnya akan memperkenalkan Anda lebih banyak video yang hebat. Nanti ketemu lagi. Dah. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.